ulu-uluku yang khususnya ada di Jawa Timur, konco-koncoku yang ada di Jawa Tengah, Purwodadi Grobogan, di tempat kelahiranku, daerah Semarang, Demak dan sekitarnya. Dan untuk sahabat-sahabatku yang ada di Jakarta, di Majelis Zikir Samawat Al-Maliki khususnya, Masya Allah. Dan untuk sahabat-sahabatku semua, konco-koncoku yang ada di luar negeri khususnya, yang ada di Jepang, yang ada di Korea, dan yang ada di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah, di Bahrain, di Dubai, di Abu Dhabi, di Sharjah, di Qatar, Masya Allah banyak banget. Dan yang ada di Korea, dan ada yang di Singapura, di Hong Kong, di Taiwan. Semua teman-temanku yang ada di luar negeri, aku doakan kalian semuanya sukses, sukses dunia akhirat gitu. Jadi adik-adik ini kebetulan nih, jadi saya waktu itu saya sudah ke sana berkunjung di tempat LPK-nya, dan ini adalah untuk tempat belajarnya. Ini tempat belajarnya, fasilitasnya bersih banget dan nyaman banget. Dan Masya Allah, papan tulisnya aja ini bahannya yaitu dari mika kurang lebih ya, bagus banget kan. Ruangannya luas dan pastinya nih semuanya tuh ber-AC, di mana-mana ada AC-nya. Jadi adik itu pada belajar lebih ada ketenangan dan kenyamanan gitu. Dan di sini adik-adik khususnya sing wong Jawa, adikku sing ana ning Jawa Timur yang biasanya ngomongnya bahasa Jawa, otomatis arep kerja ning Jepang kan belajarin dulu untuk bahasa Jepang. Maupun sing daerah Grobogan, Semarang dan sekitarnya yang biasanya ngomongnya bahasa Jawa, ya mau nggak mau kerja ning Jepang ya kudu belajar bahasa Jepang. Dan ini di ruangan belajarnya itu benar-benar tempatnya tuh luas dan pastinya nyaman banget karena di situ rasa sejuk adem, jadi belajar itu lebih nyaman, lebih tenang gitu deh. Dan juga ini adalah di tempat tidurnya saya, itu di tempat tidur untuk perempuan. Fasilitasnya juga semuanya itu ber-AC gitu. Dan untuk masuk ke ruangan kamar ini khusus tempat tidur kalau perempuan, khusus perempuan. Jadi dipisahkan untuk lelaki di bagian sebelah sananya gitu, agak berjauhan. Jadi seandainya pun mau masuk ke dalam ruangan kamar tidur itu tidak sembarangan orang bisa masuk, karena di situ aksesnya pakai fingerprint. Jadi harus pakai stik jari. Jadi kalau nggak bisa gitu. Dan pastinya juga di tempat tidurnya bersih banget, rapi banget dan luas banget. Jadi nyaman lah kalian itu belajar di situ dan istirahat. Jadi ada tempat ketenangan dan kenyamanan yang luar biasa. Jadi aktivitasnya itu belajar setidaknya juga ada kenyamanan, ketenangan gitu. Bisa menikmatin lingkungan kanan kiri karena itu posisi di lantai 4 ya. Ya, itu posisi tempat tidurnya di lantai 4. Jadi pemandangan bisa melihat kemana-mana kanan kiri.
Jadi ya nggak usah pergi jauh-jauh, jadi bisa menikmatin lingkungan setempat gitu, bisa melihat jarak jauh kan, karena itu tingkatnya tingkat 5 di tempat LPK-nya itu. Lampunya rapi, tempatnya rapi, dan pastinya di antara depan, belakang, kanan, kiri itu pastinya itu ada AC-nya. Jadi semuanya pastinya ber-AC. Dan ini juga di tempat kamar mandinya itu rapi banget dan bersih banget. Jadi tempat kamar mandinya itu luas. Jadi seandainya pun ke sana itu kalau pagi habis tidur itu, kalau mau ke kamar mandi setidaknya tidak sampai ngantri-ngantri gitu. Kalau mungkin di tempat LPK lain itu kan biasanya nggak serapi itu, karena saya ya setidaknya udah banyak pengalaman. Ada beberapa LPK itu kan rata-rata tempatnya kumuh, kurang bersih lah gitu. Tapi kalau di sini bersih dan rapi dan suatu kenyamanan. Jadi untuk adik-adik yang pada masuk di LPK ini pastinya terasa nyaman deh, betah pastinya, betah. Dan di situ juga ada wifi-nya juga, ada wifi-nya ya Pak ya, terpasang wifi juga. Jadinya pasti adik-adik akan merasa nyaman dan betah, karena niatnya udah bulat untuk mau belajar. Jadi untuk harus ditekatin untuk lebih bulat. Jadi ini kan ruangan ini di kantornya juga bersih dan rapi, dan semuanya pastinya ber-AC. Dan ini adalah posisi di lantai 5 adik-adikku. Ini di lantai 5. Jadi kalau pagi-pagi itu bangun tidur, aktivitas bersih-bersih, udah rapi. Jadi jam 8 itu senam. Jadi dibiasakan hidup yang selalu sehat. Sehat badannya, sehat raganya, sehat jasmani dan rohani tentunya. Jadi sana itu pakainya sandal semua, dan sandal kimono. Jadi waktu aku syuting di sana itu pakai sandalnya bisa buat boncengan gitu. Karena di sana posisi di dalam ruangan pun harus pakai sandal semua, dan sandalnya itu sandal untuk khusus di LPK. Jadi sandal kimono. Dan kebetulan sandalnya mungkin gede semua apa gimana ya. Jadi saya pakai sandal itu panjang, bisa buat boncengan di belakangnya. Tapi lucu, jadi bisa dipakai berdua gitu. Jadi kalau senam ini dibiasakan di Indonesia seperti ini, dilatihnya seperti ini. Nanti pun kalau di salah ucap. Jadi kalau ke Jepang itu pagi-pagi ya aktivitasnya seperti di LPK, jadi dibiasakan seperti itu. Jadi pagi-pagi tetap harus selalu olahraga, jadi selalu sehat dan semangat. Jadinya olahraga pun itu di lantai paling atas, lantai 5. Jadi bisa menikmati suasana lingkungan setempat. Jadi pemandangannya Masya Allah indah banget. Dan jadi udaranya juga pagi-pagi masih segar banget gitu adik-adikku. Dan ini ruangan untuk belajar bahasa Jepang. Jadi untuk perempuan dan lelaki itu ada beberapa juga yang dipisahkan untuk belajar. Masing-masing itu beda-beda ruangannya juga. Ada yang untuk
belajar untuk bahasa Jepang. Jadi sing biasanya ngomongnya bahasa Jawa, adik-adikku tidak ya remangkan yang Jepang yo belajarnya bahasa Jepang gitu, dibiasain dari sini udah dibekelin untuk bisa bicara bahasa Jepang. Jadi nanti setelah di sana pun udah nggak kaku lagi gitu, nggak kayak TKI. Kalau mohon maaf nih, kalau kayak ke Arab Saudi, ke mana ya, ke Taiwan, itu hanya nggak apa-apa kita pakai bahasa isyarat dulu. Dengan berjalannya waktu kita akan menguasai semua itu, sebulan 2 bulan pastinya udah bisa. Kalau untuk di Jepang setidaknya semuanya itu udah siap, udah dibekelin dari LPK-nya itu. Jadi dibekelin untuk bisa bahasa Jepang, dan di sana pun sehari-hari komunikasi dibiasakan juga bahasa Jepang di LPK-nya itu. Jadi untuk menyapa tamu apa itu dibiasakan sehari-hari udah bahasanya bahasa Jepang. Jadi wis dikulina nih bahasanya bahasa Jepang. Jadi nantinya kalau adik-adik udah sampai Jepang itu udah enggak kaku lagi cara untuk aktivitas maupun cara untuk berkomunikasi dengan orang-orang sana gitu. Jadi udah setidaknya udah punya bekal dulu, jadinya udah tinggal lancarin aja. Dan di ruangannya untuk nih belajar untuk bahasa Jepangnya pun semuanya ini ber-AC sayang. Nih AC-nya. Saya bisa ngomong karena juga ini ada kelihatan, dan juga saya waktu itu saya udah berkunjung di sana. Masya Allah, begitu tempatnya begitu luas banget dan bersih banget. Pastinya adik-adik itu belajar nyaman banget, nggak kepanasan seperti LPK yang sudah saya lewatin gitu ya. Kalau yang udah saya lewatin itu jarang yang namanya LPK-nya ber-AC. Biasanya ya biasa kipas di atas kayak gitu. Kalau ini semuanya dimanapun ruangan berpikir demi masa depan yang lebih baik. Kalau kerja di Indonesia mah buang-buang tuh sayang. Karena gajinya dibanding jauh banget. Bersihnya di sana itu nggak kurang dari 16 juta, itu udah bersih. Kalau kotornya itu bisa 22, 23, itu belum terhitung lembur. Kalau ada lembur bisa sampai 25 sampai 30 lebih. Itu kalau lembur. Jadi adik-adik untuk hari-hari biasanya bisa lembur berapa jam, atau untuk hari Minggu yang pengen lembur bisa buat lembur. Jadi juga kalian itu kalau di sana nantinya niatnya dari sini mau kerja, ya duitnya ditabung. Bakal sayang, pasti orang tua itu mengarahin putra putrinya itu yang lebih baik, yang terbaik untuk putra putrinya ke depannya tentunya gitu. Jadi ajaklah teman-teman kalian yang masih pada nganggur, udah pada lulus sekolah, sayangin orang tua kalian, sayangi diri kalian. Harus pikirkan kalian dari sekarang ini, karena ini proses untuk di LPK, dan pastinya lebih banyak ilmu ya. Namanya banyak teman, pasti setiap orang itu teman memiliki sifat karakter yang berbeda-beda. Jadi kalian itu kalau berteman sama siapapun dimanapun, ya tetap kalian harus bisa saling menghargai dan menghormati, dan kalian tetap jadi diri kalian sendiri, pastinya jadi diri yang terbaik ya. Ya teman-temanku, kalau aku habis presentasi begini, tenggorokanku tuh rasanya kering banget dan pastinya aus ya, karena kurang lebih 1,5 jam lebih. Dan aku selalu minumnya persiapan, yaitu Pocari Sweat sayang, minuman yang seger ini. Ayo teman-teman mau, yang pastinya ini
manisnya bukan manis buatan. Ntar aku minum dulu, tenggorokanku lagi kering. Bismillah. Seger banget, enak banget, nikmat banget. Dan ini manisnya tanpa manis buatan. Dan rasanya ini minuman rasa citrus. Enak banget Pocari Sweat-nya ini. Aku suka banget karena rasanya itu asli tanpa pemanis buatan. Dan rasa citrus jadi ada asam-asamnya, jadi seger. Masya Allah, alhamdulillah, rasa tenggorokan itu enak banget. Teman-temanku boleh mencoba, kalau mau kesini aku bagi. Ayo minum lagi yuk, mau sayang, semuanya yuk. Maaf ya, aku minum dulu. Insya Allah seger. Pocari Sweat ini adalah produk dari Jepang. Oke, makasih untuk teman-temanku semuanya yang udah pada ngikutin video-videoku. Dan jangan lupa selalu di follow dan di share dan dikirim pada teman-teman semuanya, saudara-saudaranya yang anaknya, putrinya yang belum pada kerja, diarahin untuk kerja ke Jepang biar masa depannya yang lebih bagus pastinya.